Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV Channel. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara Yayasan Raket Prasojo. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ketika kita bicara dupa, ini beberapa bulan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya kalau kita bicara dari aroma dupa ini bisa dikategorikan dua jenis, yaitu aroma wangi dan aroma harum. Dan saya dan kami atas nama Yayasan Raket Prasojo mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa, karena dari sekian video kita, ini video tentang dupa yang berjudul Tata Cara dan Doa Bakar Dupa ini luar biasa. Pemirsanya tembus di atas 15.000. Luar biasa, sangat banyak. Untuk ukuran kita ya, cukup banyak. Berarti peminatnya luar biasa yang menyimak tentang tata cara dan doa bakar dupa, dan situ kita jelaskan bahwasanya aroma bisa dipilah menjadi dua. Aroma harum yang lebih halus ya, sangat cocok untuk sembahyang, untuk meditasi, untuk mendoakan leluhur ya. Terus sama aroma wangi yang sedikit reaktif ya, reaktif lebih maskulin ya. Kalau yang harum tadi kan lembut ya, lebih cenderung feminin gitu ya. Nah, kalau yang aroma wangi ini lebih cenderung reaktif, maskulin. Nah, hari ini kita akan launching produk dupa, karena saat ini di pasaran banyak sekali produk-produk dupa, mulai dari buatan dalam negeri maupun yang buatan luar negeri, terutama buatan dari India, dari Muang Thai, Thailand ya, maupun produk dari Cina. Bahkan sampai produk dupa lokal itu saat ini kita pun juga bisa dikatakan kalah, kurang begitu misalnya membooming ya, seperti produk dupa dari mancanegara. Nah, dalam hal ini Yayasan Raket Prasojo turut ingin memproduksi dupa herbal dengan tujuan satu, kita ingin mengembalikan tradisi leluhur kita dahulu ketika bersembahyang, ketika ritual ini memakai dupa herbal. Karena di pasaran saat ini banyak sekali dupa-dupa yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Nah, bahan kimia ini tentunya membahayakan, merusak alam ya, merusak kadar oksigen. Sehingga kalau dupa kimia tentunya kalau untuk meditasi kurang bagus, karena bisa membahayakan oksigen, sehingga membahayakan pernapasan makhluk hidup. Cenderung merusak alam. Tetapi kalau dupa herbal ini bisa untuk aromaterapi, untuk smoke disinfektan, apalagi dalam kondisi kita masih dalam suasana pandemi ya, virus COVID-19 atau corona. Ini dupa sangat bagus untuk smoke disinfektan, untuk membersihkan, menetralisir virus di dalam saluran pernapasan. Nah, dupa herbal ini terbuat dari serbuk kayu maupun
bunga yang dikeringkan dan dibuat serbuk. Jadi tujuan utama kita satu, menyelamatkan alam, menyelamatkan kehidupan. Ya. Mengembalikan tradisi leluhur kita dalam penggunaan dupa herbal untuk sarana persembahyangan maupun untuk ritual. Yang kedua, juga merupakan motif ekonomi. Bagaimana supaya para pengrajin-pengrajin dupa lokal, ya, terutama dupa herbal itu bisa kembali bangkit. Tidak kalah bersaing dengan dupa mancanegara. Kita ingin membangkitkan ekonomi lokal. Dalam hal ini khususnya adalah kita membangkitkan ekonomi gerakan perjuangan yang diemban oleh Yayasan Rakat Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Karena saat ini ketika kita bicara tentang pelestarian, pengembangan, pengkajian budaya Nusantara, ini memang agak kesulitan untuk pencarian dana. Entah itu dana dari donatur, dan dana dari pemerintah, dana dari masyarakat, entah itu dana dari perusahaan, CSR, ini sangat sulit. Walaupun di dalam undang-undang ekonomi negara kita ini ada sebuah kewajiban dari semua perusahaan yang beroperasi di wilayah NKRI ini untuk menyisihkan dividennya untuk pelestarian budaya Nusantara sebagai bentuk tradisi di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Tetapi kenyataannya dari dana CSR banyak yang tidak lari ke budaya, tapi lari ke sektor agama. Begitu juga dana hibah dari pemerintah, dari masyarakat, dari donatur itu lebih banyak lari ke sektor agama. Sektor budaya sebagai pemilik negeri ini seperti dianaktirikan. Sehingga lembaga Rakat Prasojo yang berdiri mulai tahun 1995 ini kita selalu kesulitan pendanaan. Kita masih sanggup bertahan sampai detik ini karena adanya gotong royong dari anggota dan simpatisan. Yang seharusnya dibayar nggak dibayar. Selain pendanaan tadi dari ditopang dari swadaya pengurus Rakat Prasojo. Sebagai contoh saja kegiatan terakhir kita, yaitu kita merintis adanya channel YouTube Rakat Prasojo TV ini. Kalau kita bicara profesionalisme, satu video yang diupload oleh Rakat Prasojo TV channel YouTube ini membutuhkan dana itu jutaan. Mulai dari tenaga kameramen, asisten kameramen, tenaga editing, host, narasumber, SEO host. Ini satu video bisa jutaan bahkan puluhan juta. Tapi selama ini kita bersyukur Mas Puji dengan ikhlas ya, sebagai kameramen, sebagai editing nggak dibayar. Asisten kameramen nggak dibayar, bahkan Mas Puji kadang-kala tanpa diberi asisten. Karena yang kita rancang jadi asisten kameramen ini kan kemarin Mas Purwanto. Nah, Mas Purwanto juga ada tugas negara katanya. Nah, semua orang punya anak istri ya. SEO host Pak Saimo, host, reporter, narasumber saya. Tapi sekali waktu kita juga mendatangkan narasumber lain. Kalau kita bicara profesionalisme, tentunya host sendiri, reporter sendiri, narasumber sendiri. Ini
ternyata begitu besar biaya perjuangan yang kita butuhkan. Belum lagi kalau kita luar kota, seperti kemarin kita ke Alas Purwo. Besok tanggal 19, 20, 21 kita ke Gunung Lawu, ke Magetan. Bulan 11 kita rencana mau ke Sumatera. Biayanya begitu besar. Selama ini kita selalu kesulitan pendanaan. Sehingga kita berupaya membuat produk dupa. Mudah-mudahan dengan produksi dupa ini, tujuan utama kita tadi adalah mengembalikan tradisi leluhur kita dalam bersembahyang, berritual dengan dupa herbal. 2, menyelamatkan alam. Menyelamatkan kehidupan. Terutama kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terbiasa menggunakan dupa. Jangan sampai mereka merusak pernapasan mereka, merusak kehidupan mereka dan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah kita bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, karena tadi rencana live streaming kita tunda, kita menjadi rekaman. Nah, ini seperti biasa. Nah, ini mau didahului oleh Pak Saimo, barangkali ada pertanyaan ini tentang dupa ini Pak Saimo. Silakan Pak Saimo, barangkali mau tanya tentang aroma, tentang bahannya apa ya. Kita mengeluarkan produknya berapa jenis ya. Silakan Pak Saimo. Rahayu. Rahayu. Matur nuwun Bapak Sutrimo ingkang kawula hormati. Nah, di sini saya selaku anggota Raket Prasaja yang pada saat ini menyaksikan untuk launching dupa yang perdana untuk produk dari Raket Prasaja TV. Yang pertama akan saya tanyakan yaitu keistimewaan apa dupa yang diproduk oleh Raket Prasaja. Yang kedua, dalam launching yang pertama ini yaitu kita mengeluarkan atau memproduksi beberapa aroma dupa yang saya maksud begitu. Mengatakan ingkang saged kula aturaken dan mohon pencerahan saking Bapak Sutrimo. Rahayu. Rahayu. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, Mas Pur ada pertanyaan? Oh gitu, yeah. Baik, pada Pak Saimo, anggota Yayasan Raket Prasaja yang sekaligus sebenarnya adalah CEO host kita ya. Raket Prasaja untuk launching dupa pertama ini adalah dupa herbal. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya dupa yang ada di pasaran ini, yang beredar di pasaran kan ada 2 jenis. Ada dupa herbal, ada dupa kimia. Nah, kelebihannya bagaimana? Nah, nanti oleh Mas Puji akan ditayangkan video tentang bahan-bahan dupa yang diproduksi oleh kita. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dupa herbal itu 1. Ini kita menyelamatkan kehidupan. Karena dupa herbal ini terbuat dari serbuk kayu, getah yang dikeringkan dan diserbukkan, maupun bunga yang dikeringkan dan diserbuk. Nah, kita semua tahu yang namanya dari tanaman, dari pepohonan, ini kan bisa ditanam lagi. Ya. Tapi kalau bahan kimia, ini cenderung mau tidak mau nanti akan habis. Kalau kimianya tadi istilahnya ini jelas bisa jadi dengan teknologi manusia kimia bisa diusahakan diproduksi lagi, tetapi tentunya akan merusak alam. Dupa herbal bisa untuk membersihkan saluran pernapasan, sehingga bagus untuk meditasi, bagus untuk semok disinfektan, sehingga bagi para
pemirsa, para masyarakat yang kebetulan tidak terbiasa meditasi atau ritual atau sembahyang dengan dupa, tetap bisa pakai. Yaitu apa? Untuk aromaterapi, untuk semok disinfektan, untuk membersihkan virus-virus di saluran pernapasan. Ini fungsinya dupa herbal. Keistimewaannya dupa herbal. Ya, bisa untuk membersihkan virus atau menetralisir virus di dalam saluran pernapasan. Nah, sehingga kalau untuk semok disinfektan, untuk membersihkan saluran pernapasan, ini boleh didoai, boleh tidak. Jadi membakar itu, pakai doa silakan, enggak doa pun enggak apa-apa gitu. Ya. Terus bisa untuk meditasi. Ya, bisa untuk meditasi. Karena aroma dupa herbal itu sebagai aromaterapi untuk semok disinfektan, ya. Sehingga asapnya pun ini terasa nyaman di saluran pernapasan, bisa untuk meditasi. Nah, bagus untuk persembahyangan, untuk ritual. Nah, terutama untuk ritual kepada leluhur. Karena dupa herbal itu lebih cenderung aromanya halus, aromanya feminin, halus gitu. Ini kelebihan dari dupa herbal kita. Kita tidak memakai bahan-bahan kimia. Kita tidak memakai metanol, kita tidak memakai soda api, ya, kita tidak memakai bahan kimia. Ini herbal. Nah, kita mengeluarkan untuk awal kita mengeluarkan berapa aroma. Kita rencananya nanti kita akan mengeluarkan itu 6 aroma. 6 atau 7 aroma rencananya. Tetapi mulai launching hari ini, Sabtu Pon tanggal 9 Oktober 2021 ini kita baru mengeluarkan 3 aroma. Aroma Majagu Kraton. Nah, ini aroma Majagu Kraton. Ini yang kemasan 450 gram. Ini sebenarnya ketika kita timbang, ini kan 500 gram, setengah kilo. Tetapi kita lebih kita bilang 450. Sehingga kadangkala ada kurangnya itu kita tidak merasa berbohong kepada para pemirsa. Ya. Ini yang kemasan 450. Nah, ini yang kemasan kecil. 1 pak isinya 24 bungkus ini. Ya. Ini kemasannya kecil 400. Ini 24 bungkus 1 pak begini. Ini yang pertama Majagu Kraton. Majagu Kraton ini terbuat dari kulit kayu kemenyan. Kulit kayu kemenyan. Ini dikatakan Majagu Kraton karena aromanya tidak begitu maskulin seperti kemenyan lainnya. Karena kita memang kita buat untuk halus. Ya. Ini Majagu Kraton. Terus yang ini adalah kemenyan gaharu. Nah, ini terbuat dari, kalau Majagu Kraton dari kulitnya, kalau ini dari dari getahnya. Getah ataupun kayu kemenyan. Ini supaya tidak terlalu maskulin, kita campur dengan gaharu supaya lembut, sehingga ini adalah kemenyan gaharu, aroma kemenyan gaharu. Ini. Terus yang ketiga, ini adalah aroma gaharu, ini lembut. Ini kemarin yang sudah di tester ya, sudah dibeli oleh Mas Hindro, sumber asri Alas Purwo, maupun Pak Sujiantoro di Banyuwangi. Ini baunya memang harum, halus ya, bagus, ini gaharu. Ya. Ini terbuat dari serbuk kayu gaharu. Nanti untuk video bahan-bahannya nanti akan ditampilkan oleh admin bahan produksi ketika di pabrik kita. Kita kerjasama dengan teman yang punya pabrik di daerah Pasuruan. Karena kalau kita
berangkat dari semuanya milik kita, kita belum sanggup, karena paling tidak kita butuh dana itu itu paling nggak minimal 100 juta. Nah, kita belum punya dana sebesar itu, sehingga kita kerjasama sama teman yang juga anggota Raket Prasojo. Nah, ini 3 aroma. Nah, nanti akan muncul lagi, saat ini sedang kita lakukan penelitian. Nanti rencana kita akan launching lagi 4 aroma atau 3 aroma, dan semua aroma tadi adalah aroma ciri khas dari Yayasan Raket Prasojo yang tidak akan ditemui di pasaran. Aroma ciri khas ya. Sehingga karena ketika bicara produk dupa ini seperti produk dupa yang sudah terkenal, entah itu buatan lokal, entah itu produksi impor luar negeri dari India, Cina, ini memiliki aroma khas yang tidak dijual oleh produk lain. Nah, begitu juga dengan aroma dari produk Raket Prasojo ini, nanti ada aroma khas yang tidak ditemui oleh produk lain. Dan mudah-mudahan ciri khas aroma yang kita produksi itu nanti tidak bisa ditiru oleh orang lain, mudah-mudahan. Tapi karena kecerdasan manusia barangkali ya bisa saja ditiru. Nah, ini tentang aroma, ya, bahannya bahan herbal sehingga bisa menyehatkan. Ya. Aromanya ada 3. Mengenai aroma yang akan datang itu tunggu aja, para pemirsa bisa ditunggu nanti apa yang akan kita keluarkan produk berikutnya. Ya. Nah, bagaimana tentang harganya? Harga dupa kita sangat ekonomis, ya, sangat ekonomis. Yang produk 450 gram seperti ini harga HET, ya, harga eceran ini 100.000. Ini sangat murah karena 100.000 isinya kurang lebih, kalau batangannya ini kurang lebih ini 225 batang kurang lebih. Sementara kalau produk-produk yang di pasaran itu kan cukup mahal. Ada yang produk lokal itu isi 9 batang harganya antara 10 sampai 11.000. Terus yang produk luar negeri itu isi 9 batang harganya ada yang 27.000. Nah, ini isi 225, ini cuma 100.000. Berarti kan kalau umpamanya produk lain kan 9 batang taruhlah 10.000. Berarti kan 90 batang 100. Nah, ini kan lebih murah ini. Ya, 225 batang cuma 100. Ya. Nah, kalau yang produk kecil seperti ini HET kita 10.000. Harga eceran tertinggi yang kita sarankan ini 10.000, isi 10 batang. Tetapi sebenarnya dijual eceran 7,5 sudah untung. Karena harganya satu pak begini isi 24 bungkus. Ini harganya cuma 150.000. 150.000. Berarti per bungkus hanya 6.250. Jadi kalau dijual 7,5 kan sudah untung 1.250 pengecer. Nah, bagi yang agen itu kan dijual lagi kepada pengecer. Untuk menjadi agen persyaratannya seperti yang sudah kita umumkan di grup WA organisasi Raket Prasojo, untuk menjadi agen pembelian minimal per aroma itu 5 pak per aroma, dan itu akan nanti dapat potongan lagi harganya, enggak 150, akan kita dapat potongan lagi. Seperti
ini yang sudah daftar jadi agen kita yaitu Mas Hidro di Desa Sumber Asri, Kecamatan Purwoharjo, ya, dekatnya Alas Purwo sana di Banyuwangi. Ini sudah mendaftarkan agen. Bahkan anaknya Mas Widi itu sudah disuruh untuk menawarkan ke toko-toko lain. Nah, ini harganya beda kan harga agen. Tapi kalau orang hanya belinya satu-satu ya ini 150. Kalau yang ini 100. Ini otomatis langsung dikonsumsi. Nah, kalau ini masih bisa dijual lagi dengan harga 7,5. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ini tadi sudah kita sebutkan, kita sampaikan tentang bahannya, ya, bahan herbal, terus keistimewaannya sudah kita sampaikan, terus macam aromanya sudah kita sampaikan. Ini ada pertanyaan lagi Pak Saimo? Sudah cukup ya. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan-pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Bagi yang ingin menjadi agen atau mengkonsumsi dipakai sendiri, silakan hubungi nomor HP atau WA organisasi kita di deskripsi. Karena saya tidak hafal betul nomornya, nomor simpati. Bisa dihubungi di situ, ya. Barangkali mau beli, dipakai sendiri, silahkan. Mau dijual lagi, silahkan hubungi kita. Nah, harga-harga tersebut ini belum termasuk ongkir. Karena jaringan kita kan sangat luas. Bahkan ini belum di launching, ini sudah banyak pemesan ini Pak Saimo. Sebagai contoh Mas Indro tadi ini sudah daftar agen, sehingga nanti kita kirim ke sana cukup banyak. Terus Mas Edi Sujarwo Semarang kemarin beli 4 pak ini, 4 bungkus. Nah, terus Mbak Sri Mariatun Warung Jengsri, daerah Nggabukan, Sragen, Jawa Tengah. Ini kemarin pesan 2. Terus Mas Saras Mardianto, Kota Solo, pesan 1. Mbak Emi di Kisaran, Sumatera Utara. Ini kemarin pesan 2. Terus Pak Lasino, Pekanbaru. Kemarin juga pesan 1 per aroma. Dan banyak lagi yang sudah pesan. Yang kita tidak enak kemarin itu kan ke Pak Lasino di Pekanbaru sama Mbak Emi yang ada di Kisaran. Kenapa? Karena pengalaman yang sudah itu kita kirim ke Kisaran tuh ongkirnya mahal Pak Saimo. Iya. Kemarin aja Mbak Emi ini pesen kalender 1. Kalender kan harganya cuma 35. Ongkirnya ke Kisaran tuh berapa? 60.000. Jadi lebih mahal ongkirnya daripada harga kalendernya gitu loh. Kalau dupa ini kita belum tahu. Kemarin beli dupa 2 itu nanti ongkirnya berapa kita belum tahu. Kemarin Mbak Emi transfer 260.000 dengan perincian dupanya 200 kan, minta 2 pak, 2 aroma Majagu Keraton sama aroma Gaharu. Terus 60.000 itu untuk ongkirnya. Mudah-mudahan cukup ini nih. Iya. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, bagi yang belum pesan, silakan kita tunggu. Beralihlah ke dupa herbal demi menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan alam, mengembalikan tradisi leluhur kita ketika bersembahyang dengan dupa herbal. Bisa untuk aromaterapi, bisa untuk semok disinfektan, ya, dan juga untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan Anda, dengan penjenengan para pemirsa itu membeli dupa produk Raket Prasojo, Anda berarti sudah membantu program kerja Raket Prasojo. Anda berarti sudah membantu perjuangan kebangkitan Nusantara
yang diemban oleh Yayasan Rakat Prasojo. Tetapi bagi para pemirsa yang tetap ingin, oh saya nggak beli dupa Pak, karena saya belum terbiasa. Ada juga yang terang-terangan begini kemarin tuh yang dari Tarakan sana. Waduh Pak, kalau saya bakar dupa nanti saya dirasani tonggo. Karena saya di pemukiman padat nggak enak. Terus saya bilang kepada Pak Sutrisno di Tarakan, kalau Bapak bakar dupa kimia barangkali nanti tetangga agak heboh gitu. Jangankan di sana, di sini aja, di Jawa aja, bagi orang yang biasa bakar dupa kimia, yang itu, yang baunya wangi, yang reaktif itu, oh heboh tetangga. Tapi kalau kita bakar dupa herbal ini, oh lembut, enak, tetangga nggak ada yang protes, nggak ada yang heboh. Ini salah satu testimoni itu, mohon maaf, ada salah satu pejabat di Pemkab Malang. Bahkan ada sekelasnya camat. Awalnya kan takut, oh nanti bakar dupa heboh tetangga saya Pak. Tapi setelah kemarin beli loh, akhirnya malah beli lagi. Beliau memberikan testimoni, oh dupa herbalnya dari Pak Sutrimo itu lembut ya, bisa untuk semok disinfektan, aromaterapi, nyaman di pernapasan. Tetangga nggak ada yang heboh. Nah, ini testimoni-testimoni yang sudah kita terima. Termasuk yang testimoni yang kemarin di grup kan, Mas Indro testimoni, Pak Sujiantoro testimoni, terus Pak Gustono Jember juga testimoni ya. Kalau yang di sini Mas Puji kameramen, Pak Saimo, Mas Pur kemarin udah juga bakar, aromanya bagus. Ya. Nah bagi yang belum terbiasa bakar dupa, monggo enggak apa-apa. Tetapi saya walaupun enggak beli dupa, tapi saya ingin tetap membantu Rakat Prasojo Pak. Oh silakan. Di dalam deskripsi ada nomor rekening kita. Nomor rekening Yayasan Rakat Prasojo. Seperti kemarin, terima kasih untuk Pak Joko Parsono di Tarakan yang kemarin udah nyumbang juga untuk kegiatan Yayasan Rakat Prasojo. Silakan buka di deskripsi, di situ ada nomor HP kita, ada nomor rekening kita bagi yang ingin berpartisipasi. Nah, para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, demikian tadi ulasan kita tentang dupa herbal Nusantara, produksi Yayasan Rakat Prasojo. Kami akhiri sampai di sini dulu. Bila mana ada keliruan, kesalahan dalam kami bertutur kata, ada yang kurang berkenan, ada tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu. 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 Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, hari ini kita dalam kegiatan launching produk awal dari produk dupa herbal merek Nusantara, produksi Yayasan Rakat Prasojo. Tadi kita jelaskan apa kelebihan-kelebihannya produk dupa herbal Rakat Prasojo, dupa herbal merek Nusantara, produksi Yayasan Rakat Prasojo, kelebihannya, bahannya, semua sudah kita jelaskan. Saat ini kita mau wilujengan, berdoa bersama, memohon doa restu kepada para leluhur dan meminta izin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan produksi dupa herbal merek Nusantara dari Yayasan Rakat Prasojo ini bisa sukses, produksi menjadi besar, menjadi perusahaan besar, bisa lancar untuk mengembalikan tradisi leluhur kita, melakukan ritual persembahyangan dengan dupa herbal, tidak lagi menggunakan dupa kimia, dan juga untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, terutama ekonomi yang tergabung di keluarga besar Yayasan Rakat Prasojo. Mari kita mulai wilujengan doa
untuk kesuksesan produksi dupa merek Nusantara, dupa herbal merek Nusantara Yayasan Raket Prasojo. Ong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Ong wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Yo Maraja Jaramaya, yo Maranini Ramaya, yo Silapa Palasiya, yo Midara Radamiya, yo Midasa Sadamiya, yo Dayuda Dayudaya, yo Siyaca Cayasiya, yo Siha Mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan, duh Gusti ingkang wenang paring pitedah, duh Gusti ingkang merbawani lan dados sekaring jagat, duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna, duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pagebluk mugi panjenengan dadosaken luruh, wekdal luwe mugi panjenengan paringi wareg, menawi kirang mugi panjenengan cekapi, menawi wonten kasangsayan mugi panjenengan icali panalangsanipun, menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut, menawi wonten raos candala mugi panjenengan dadosaken welas asih, menawi wonten ama mugi panjenengan icali lelaranipun. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda, pititahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula anggen kawula buka usaha produksi dupa herbal menika. Panjenengan paringi lancar usaha dupa herbal menika. Sansaya ngrembaka lan dados kanugrahan kawilujengan kemakmuran kagem Yayasan Raket Prasojo lan para anggotanipun. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Ong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Ampun, monggo di dahar sareng-sareng.